Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal S1511 dan S1512. Langsung saja ke soalnya. Di sini saya akan membahas bagian S1511 yang bagian A dan B. Bora dan Marina menjual peralatan elektronik dan perlengkapannya melalui persekutuan yang mereka dirikan. Mereka ingin mengembangkan lini usahanya dengan menerima Wayan sebagai sekutu. Modal awal Bora itu 200 juta, modal Marina itu 160 juta. Nah, mereka membagi laba pada rasio 3:2. Wayan membeli langsung separuh investasi Marina pada persekutuan sebesar 90 juta. Modal awal Deborah itu 200 juta dengan presentasi 60%, modal sekarangnya 200 juta dengan presentasi 60%. Sedangkan Marina modal awalnya itu 160 juta dengan presentasi 40%. Karena Wayan membeli langsung separuh investasi Marina, maka modal awal Marina itu dikurangi dengan 90 juta, sehingga modal sekarang Marina itu 70 juta dengan presentasi 20%. Dengan modal Wayan 90 juta dengan presentasinya 20%. Jurnal yang pertama itu jurnal pembelian oleh sekutu baru, yaitu modal Marina pada modal Wayan sebesar 90 juta. Dan jurnal yang kedua itu jurnal modal setelah penerimaan sekutu baru, yaitu kas sebesar 360 juta pada modal Deborah 200 juta, modal Marina 70 juta, dan modal Wayan 90 juta. Wayan menginvestasikan sejumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan sepertiga kepemilikan jika tidak ada goodwill atau bonus yang diakui. Untuk mendapatkan sepertiga kepemilikan itu caranya modal awal dikali dengan sepertiga, maka dapatlah 120 juta. Untuk pembagiannya, modal awal Deborah sebesar 200 juta diakuisisi sebesar 120 juta dengan presentasi 60%. Maka pembagiannya itu 120 juta dikalikan 60%, maka dapatlah 72 juta, sehingga modal akhir Deborah sebesar 128 juta. Untuk Marina, modal awalnya itu 160 juta, diakuisisi 120 juta, presentasinya 40%, sehingga pembagiannya itu 120 juta dikalikan dengan 40%, maka dapatlah 48 juta, sehingga modal akhir Marina sebesar 112 juta. Jurnal yang pertama yaitu jurnal modal setelah penerimaan sekutu baru, yaitu kas sebesar 360 juta pada modal Deborah 128 juta, modal Marina 112 juta, modal Wayan 120 juta. Jurnal yang kedua, penerimaan Wayan untuk sepertiga kepemilikan, yaitu kas pada modal Wayan sebesar 120 juta. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya soal S1511 bagian C dan D. C. Wayan menginvestasikan sejumlah 110 juta untuk seperempat kepemilikan dan terdapat pengakuan goodwill. Perbandingan investasi sekutu baru dengan proporsi nilai bukunya. Investasi pada persekutuan 360 juta, proporsi nilai buku sekutu baru 110 juta. Hasilnya 470 juta dikali 25%. Jadi selisih investasi dengan nilai buku 117 juta 500 ribu. Jadi Wayan menginvestasikan 110 juta untuk seperempat kepemilikan. 117 juta 500 ribu dikurang 110 juta. Hasilnya 7 juta 500 ribu. 75% dari estimasi modal yang dihasilkan 360 juta. Estimasi tidak modal yang dihasilkan 480 juta. Estimasi total modal yang dihasilkan 480 juta. Total aset neto termasuk goodwill 470 juta. Dapat dari 360 juta ditambah 110 juta. Jadi estimasi goodwillnya 10 juta. Jurnal penerimaan Wayan dalam persekutuan. Kasnya 110 juta, goodwill 10 juta, pada modal Wayan 120 juta. D. Deborah dan Marina setuju bahwa beberapa persediaan telah rusak. Nilai persediaan diturunkan sebelum masuknya Wayan. Wayan menginvestasikan 100 juta untuk seperempat kepemilikan. Perbandingan investasi sekutu baru dengan proporsi nilai bukunya. Investasi pada persekutuan 360 juta, proporsi nilai buku sekutu baru 100 juta. Ditambah hasilnya menjadi 460 juta dikali 25%. Jadi selisih investasi dan nilai buku 115 juta. Deborah modal awalnya 200 juta, selisih 15 juta dengan presentasi 60%. Marina modal awalnya 160 juta, selisih 15 juta dengan presentasi 40%. Jadi pembagiannya Deborah selisihnya 15 juta dikali 60%, hasilnya 9 juta. Marina
Selisihnya 15 juta dengan dikali dengan presentasi 40%, hasilnya 6 juta. Jurnal untuk mengevaluasi persediaan menjadi nilai wajar. Modal Deborah 9 juta, modal Marina 6 juta, pada persediaan 15 juta. Jurnal penerimaan Wayan ke dalam sekutu. Kas 100 juta, pada modal Wayan 100 juta. Langsung saja, Wayan membeli langsung seperempat kepemilikan dan membayar Deborah sebesar 80 juta rupiah dan Marina sebesar 60 juta rupiah. Nilai tanah meningkat sebelum masuknya Wayan. Nah, jawabannya perbandingan investasi sekutu baru dan proporsi nilai bukunya, itu investasi pada persekutuan sebesar 360 juta, profesi nilai buku sekutu baru senilai 140 juta rupiah, dan lalu ditambahkan di jumlah jadi 500 juta rupiah dikali 25%. Jadi selisihnya yaitu 125 juta rupiah. Nah, modal awal Deborah 200 juta rupiah, selisih 15 juta rupiah, presentasi 60 juta %. Nah, modal awal Marina yaitu 160 juta rupiah, selisih 15 juta, persentasenya 40%. Dan totalnya yaitu 360 juta rupiah. Terus mencatat evaluasi tanahnya itu atau jurnalnya, tanah 15 juta pada modal Deborah yaitu 9 juta rupiah, modal Marina 6 juta rupiah. Nah, selanjutnya penerimaan sekutu baru, modal Deborah 80 juta rupiah, modal Marina 60 juta rupiah, pada modal Wayan 140 juta rupiah. Dan terakhir itu mencatat modal persekutuan setelah sekutu baru masuk, yaitu kas 375 juta, pada modal Deborah 129 juta rupiah, modal Marina 106 juta rupiah, dan modal Wayan 140 juta rupiah. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Dion Oktamade akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu bagian F dan G. Oke, langsung saja bagian F, yaitu Wayan menginvestasikan sebesar 80 juta untuk 1/5 kepemilikan dengan jumlah modal akhir sebesar 440 juta. Yaitu jurnalnya adalah mencatat penerimaan sekutu baru, yaitu kas sebesar 440 juta di debit, pada modal Deborah sebesar 200 juta di kredit, dan modal Marina 160 juta di kredit, dan modal Wayan 80 juta di kredit. Lalu jurnal selanjutnya yaitu adalah kas pada modal Wayan sebesar 80 juta. Baik, selanjutnya yang itu bagian G. Wayan menginvestasikan 100 juta untuk kepemilikan, pada kesempatan ini diakui sebagai goodwill. Jawabannya, perbandingan investasi sekutu baru dengan proporsi nilai bukunya. Investasi pada perusahaan itu sebesar 360 juta. Proporsi jumlah modal dihasilkan sebesar 100 juta. Jadi itu ditambahkan 360 juta ditambah 100 juta berarti dapat 460 juta. Lalu dikali 20%. Nah, jadi selisihnya itu sebesar 92 juta. Dari perkalian 460 juta tadi dikali 20%. 20% dari estimasi modal dihasilkan. Estimasi jumlah modal dihasilkan sebesar 100 juta. Estimasi jumlah modal dihasilkan, jumlah aset neto tidak termasuk goodwill. Itu 360 juta ditambah 100 juta sebesar 460 juta. Itu estimasi goodwill-nya. Jadi jurnalnya adalah jurnal mengakui sisi goodwill yang belum dicatat, yaitu goodwill di debit sebesar 40 juta, pada modal Deborah 24 juta di kredit, dan modal Marina 16 juta di kredit. Lalu jurnal selanjutnya yaitu kas pada modal Wayan sebesar 100 juta. Baiklah, sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Teman-teman, saya akan menjelaskan soal S15-12 tentang pembagian laba. Eka, Norman, dan Wanti bergerak dalam bidang arsitektur. Saldo modal masing-masing pada persekutuan ENW untuk tahun 2000 X1 adalah sebagai berikut. A. Gaji untuk Eka, Norman, dan Wanti masing-masing adalah 15 juta, 20 juta, dan 10 juta. Eka menerima bonus 5% dari laba neto setelah dikurangi bonus diterimanya atas saldo akhir modal Eka. Norman, Wanti membagi sisa laba dan rasio masing-masing yaitu 3:3:4. Laba neto tahun ini adalah 78.960.000. Jawabannya yaitu perhitungan bonus. Dalam perhitungan bonus, rumusnya yaitu bonus sama dengan 5% dikali laba neto dikurang bonus. Bonus sama dengan 5% dikali 78.960.000 dikurangi bonus. Bonus sama dengan 3.948.000 dikurangi 0,05 bonus. B ditambah 0,05B sama dengan 3.948.000. 1,05B sama dengan 3.948.000 dibagi 1,05. B sama dengan 3.760.000. B sama dengan 3.760.000. Saya Rika Rufandi akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang B-nya ada bunga sebesar 10% atas rata-rata saldo modal gaji untuk Eka, Normal, dan Wanti. Masing-masing dari gaji mereka adalah 24 juta, 21 juta, dan 25 juta. Norman menerima bonus 10% atas laba neto setelah dikurangi bonus dan gajinya. Sisa laba akan dibagi sama besar. Laba neto untuk tahun ini adalah sebesar 68.080.000 rupiah. Untuk perhitungan bonusnya sebagai berikut. Bonus sama dengan 10%. 10% ini bunga dikali dalam kurung laba neto dikurangi bunga dikurangi gaji. Masukkan bunganya 10% sama dengan 0,1 dikali dalam kurung 68.080.000 rupiah dikurangi bunga dikurangi 21 juta ribu rupiah, itu gaji untuk si Norman. Maka akan diperoleh angka sebesar ini hasilnya 4.708.000 rupiah. Itu nanti akan dibagi dengan bonusnya, maka akan diperoleh angka sebesar 4.280.000 rupiah. Nah, setelah ini bisa dimasukkan ke dalam kolom yang isi kolomnya adalah nama presentasi, baru ketiga peserta yang menerima bonus. Lalu di dalam kolom presentasi yang perlu dimasukkan adalah ada modal, laba neto, gaji, bonus, bunga 10% tadi, sisa laba, dan alokasinya. Nah, untuk angka-angka yang lainnya bisa diambil dari soal, maka akan diperoleh total hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk Eka itu memperoleh angka sebesar 21.078.000 rupiah. Untuk Norman mendapatkan 22.858.000 rupiah, dan untuk Wanti mendapat 24.145.000 rupiah. Baik, yang berikutnya yang C, Wanti menerima bonus sebesar 20% atas laba setelah dikurangi bonus dan gaji. Gaji untuk Eka, Norman, dan Wanti masing-masing adalah sebesar 21 juta, 18 juta, dan 13 juta. Bunga 10% atas saldo awal Eka, Norman, dan Wanti membagi sisa laba dengan rasio 8:7:5. Laba neto tahun ini adalah sebesar 92.940.000 rupiah. Nah, untuk perhitungan bonusnya bagaimana? Yang pertama, bonus sama dengan 20% dikali dalam kurung laba neto dikurangi bonus dikurangi gaji. Maka 20% mendapat didesimalkan atau dibikin pecahan menjadi 0,2. Laba netonya adalah 92.940.000 rupiah dikurangi bonus lalu dikurangi dengan 54 juta ribu rupiah.
Angka berikutnya adalah Rp18.588.000 dikurangi 0,2 dikurangi Rp10.800.000. 1,2 itu bonusnya sama dengan 7.788.000. Ini 7.788.000 ini akan dibagi dengan 1,2 sehingga hasilnya menjadi Rp6.490.000. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.